Sugeng Rahayu, Sugeng Dalu, Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada saudara-saudaraku semua dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan saya, Mas Yan, dengan channel Sinau Ngerti Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang episode ketiga. Kalau kemarin kan episode kedua tentang persenyawaan sukma dan alam sekitar lingkungannya ya, dan alam semesta. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang sukma manusia berkaitan dengan sukma-sukma makhluk-makhluk halus atau goib-goib. Kenapa? Karena sukma manusia itu berkaitan dengan sari-sarinya kehidupan alam semesta. Jadi menyangkut tentang sukma alam ya air yang kemarin kita bahas ya api, ya bumi, ya angin, ya kan, 4 unsur. Lah 4 unsur itu ada yang berkaitan dengan gaib. Karena 4 unsur yang digunakan manusia itu sari-sarinya kehidupan yang disebut sukma atau sukma alam. Nah, sukma alam semesta itu adalah ada kaitannya dengan makhluk yang tak kasat mata atau goib-goib yang ada di sekitaran manusia dan sekeliling yang ada di alam kita ini. Nah, apa kaitannya sukma manusia dengan makhluk-makhluk gaib? Yang pertama, manusia itu lahir di bawah ini kekuatan alam yang disebut kawah candra di muka. Kawah candra di muka itu sebelum jabang bayi ini lahir, dia lahir duluan. Nah, setelah kawah candra di muka itu manusianya semakin besar, dia akan bisa diaktifkan manusia yang berkaitan itu, karena pas manusia itu lahir, disitulah sari-sarinya kekuatannya juga dibawakan, sari-sari kehidupannya juga diikutkan. Apa sari-sari kekuatan disebut kawah candra di muka? Yang pertama adalah berkaitan dengan aji kewijayaan atau kekuatan diri. Ya, kekuatan diri itu akan lebih bisa digunakan manusia di saat manusianya itu mempelajari tentang sukmo kekuatan. Kalau di ilmu Jawa itu adanya bagian selatan ya. Jadi kiblat 4, unsur saudara 4 itu adanya di bagian yang selatan. Di bagian selatan tuh bagian Kasakten ya? Ya, karena orang Jawa menghitungnya begini. Legi itu wetan, wiwitan, manis itu hari pasaran. Lanjut habis legi itu kan pahing. Pahing itu bertempatan di selatan. Ya kan? Nah, selatan itu berkaitan dengan kekuatan kawah candra di muka manusia. Makanya kadang-kadang manusia itu marah, temperamen, karena mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa itu. Nah, lanjut bagaimana cara untuk mengendalikan amarah, dan amarah itu bisa digunakan sebaik-baiknya apabila manusia itu perlu. Artinya sukma amarah itu tidak harus kita gunakan amarah untuk membunuh atau menghancurkan atau mencelakai. Contoh yang pertama, sukma amarah itu berkaitan dengan ilmu kaweruh-kaweruh yang berkaitan dimiliki manusia itu untuk ngeleburin jiwa, melebur jiwa.
ngelebur, bukan melebur, bukan menghancurkan. Jadi ngelebur kalau melebur itu beda. Kalau ngelebur itu menghancurkan dari zat-zatnya dikembalikan ke zat-zatnya. Tapi kalau melebur itu menyatukan. Bagaimana oknum manusia yang mampu mempunyai kekuatan itu untuk melebur sukma manusia lain di saat manusia itu tidak kuat iman atau akhlaknya terhadap yang maha kuasa, yaitu manusia yang menggunakan ilmu melebur sukma adalah biasanya bersekutu dengan barang goib yang disebut goib yang mana? Goib lelembut yang belum kasampurnan, atau goib yang mengingkari kekuasaannya Gusti Pangeran, dan mereka itu tidak mau menembahkan diri terhadap Gusti Pangeran. Oh iya, saya tuh pernah dapat pitutur tuh seperti ini. Ojo sampai angkara murkamu kalah karo sing neng kidul. Angkara murka kalah karo sing kidul itu gimana? Yang jelas begini, pitutur tujuannya kan baik. Nah, pitutur yang baik itu ini. Jangan sampai angkara murkamu itu mengalahkan segala unsur sukma kehidupan yang lain. Karena manusia itu punya sukma bukan cuma yang bagian pojok kidul aja. Juga ada bagian sukma di pojok kulon. Empat unsur penjuru sukma yang itu ada dari bumi, persenyawaannya, sukmanya ingkang bawreksa bumi. Yang bawreksa bumi adalah kalau dalam ilmu Jawa itu disebut Bagindo Ilyas. Bagindo Ilyas itu yang ditugaskan untuk bagian kebumian, kabumian. Makanya orang kalau mau moksa pasti melakukan upawisat kabumian itu juga. Nah, kalau yang atas itu siapa? Angkoso atau awang-awang disebut kata suwung. Ya kan? Dibilang ada tapi nol, kosong. Kata suwung. Nah, sedulur yang di selatan yang disebut kawah itu mempunyai kekuatan yang luar biasa sekali kalau manusia itu mau melakukan tapa brata atau persemediannya. Bisa untuk tolak balak untuk kita itu menjaga diri sendiri terhadap makhluk-makhluk gaib yang bersekutu dengan manusia yang sesat, yang makhluk gaib itu sendiri pun ingkar terhadap Gusti Pangeran. Artinya makhluk gaib itu bisa digunakan dengan manusia yang memiliki kemampuan itu untuk melebur sukma manusia yang lain. Contoh, ya itulah. Misalnya bahasanya kalau kata orang sekarang kan yang sering santet atau gendam. Bahasanya teluh atau tenun. Ya itu diantara 4 bahasa arah tujuan itu tujuannya sama, yaitu melebur sukma manusia. Nah, di saat sukma manusia itu diganggu, dilebur kan melebur, disatukan. Artinya di saat gaib itu disatukan ke alam bawah sadar manusia, di saat manusia itu tidak konsentrasi, di saat sukmanya yang disakiti, raganya yang akan tersakiti. Biasanya cenderungnya untuk menyakitinya itu pertama datangnya dari alam mimpi, alam bawah sadar. Alam bawah sadar artinya kita itu dalam kondisi tidak duduk seperti ini dalam kesadaran yang sesungguhnya, atau kita tuh pas di posisi alam tidur. Nah, alam tidur itu kan sukma kita itu disebut menyatu dengan unsur alam semesta, termasuk unsurnya gaib itu. Nah, bagaimana cara orang-orang itu mengganggu manusia lain dengan cara seperti itu? Ya paling tidak ada fotonya atau tahu namanya.
Ya bisa juga tahu-taunya lebih kuat lagi mereka. Misalnya kalau seseorang itu tidak mendapatkan pertolongan itu, apa yang terjadi dengan raganya? Pertolongan yang bagaimana maksudnya? Misalnya kena santet. Ya, terus Kayak sukmanya tuh dalam mimpi kan diganggu. mimpi buruk terus. Mm-mm. Otomatis kan psikologisnya kan terganggu, tidur pun nggak nyaman. Nah itu apa yang terjadi dengan raganya? Ya tergantung tujuannya manusia itu. Mau melebur sukmanya itu, menyatukan sukmanya itu untuk diapakan? Disakiti atau dibikin luluh Mati? atau dibikin gila. Loh, sampai gila juga. Ya bisa namanya melebur jiwa. Banyak kan di dalam kehidupan kita Kalau ini. dibikin gila itu berarti sukmanya dibuang sejauh-jauhnya apa gimana? Gini prosesnya. Di saat manusia itu tidur, dia kan di bawah alam kesadarannya. Artinya cenderung akan lebih mudah untuk diganggu dengan makhluk-makhluk yang seperti itu, yang jahat, yang niatnya merusak keturunan Adam. Nah, di saat manusia itu dibikin, tadinya nggak suka, dibikin suka. Ya bisa dengan ketidaksadaran itu karena sukmanya udah disatukan, dileburkan diri dengan sukmanya gaib yang buruk tadi. Sehingga manusia itu kalau iman, akhlak, atau kemanunggalan diri tentang rasanya yang terhadap yang maha kuasa itu pas di saat psikologisnya turun, ya cenderung lebih mudah untuk diganggu-ganggu barang. Gelisah. Ya intinya gini, manusia kan mudah sekali untuk lupa dengan yang maha kuasa. Di saat mengalami hal tidak enak sedikit aja sudah mengeluh dan lupa tentang keagungan yang maha kuasa. Padahal di saat mendapatkan sesuatu yang tidak enak sedikit itu bukan berarti akhir dari segalanya. Lantas bagaimana pencegahannya? Kan seperti itu. Ya ini biar juga untuk tolak bala, untuk penanggulangan, untuk pemirsa-pemirsa yang percaya dengan uh, ilmu tatanan dari leluhur kita ya. Karena yang saya jelaskan ini kan menyangkut ilmu tatanan dari leluhur kita dari Jawa. Nah, bagaimana untuk pencegahannya? Ya manusia itu harus sadar diri bahwa manusia itu lahir punya kawah candra di muka dan adi hari-hari. Setelah itu manusia itu juga harus percaya punya unsur sukma, terutama sukma eling, imut dan mawas podo yang bagian dari timur. Ya kan? Sukma yang dari timur itu disebut legi, wetan, wiwitan, manis. Legi kan manis. Artinya manusia itu apa yang dilakukan pertama kali manusia itu? Ya, pertama berhadapan dengan orang itu harus senyum, sapa, sopan, santun, sehingga manusia itu sendiri akan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Sehingga orang-orang sekitarnya pun juga akan cenderung lebih baik lagi karena manusia. Ya. Yang kedua, mengendalikan amarah. Sukma amarah yang berkaitan dengan paing atau selatan. Nah, sukma amarah itu dikendalikan. Cara mengendalikannya bagaimana? Kan punya sukma dari timur. Eling, imut, lan waspada. Nah, jadi di saat mau menjadi manusia yang tamak, sombong itu terkendali. Terus yang ketiga adalah sukma yang adanya di barat atau kulon. Kejayaan. Sukma yang di kulon itu bagian untuk
manusia itu mempunyai kejayaan, tahta, jabatan. Nah, itu membawa unsur bagiannya seperti itu. Nah, apakah manusia itu harus mengutamakan kekayaan, mengutamakan tahta, mengutamakan kemewahan? Dan juga tidak, toh. Kan ada juga pengemutnya, yaitu eling, emut, lan waspada dari timur tadi. Lanjut, sukma yang selanjutnya adalah sukma kawekas yang bagian utara itu adalah sukma alwamah kalau nyebutnya. Jadi malas untuk puasa. Ya, dia kan bagiannya di Kliwon ya. Wage, bagiannya di Wage. Hari Wage bagian utara. Penyedia apa? Penyedia tentang makanan. Asupan makanan atau disebut alwamah. Nah, 4 unsur penjuri itu kan harus disejajarkan sama rata. Artinya tidak boleh berlebihan salah satu. Eling, emut, waspada. Hanya eling tok, hanya emut tok, waspada tok, tapi takut. Jadinya kan penakut. Sehingga manusia itu tidak punya nyali, kan nggak boleh juga. Harus diimbangi dengan sukma berani. Sukma yang punya kekuatan. Ya kan? Tapi terlalu berani kan juga nggak boleh. Ya kan? Nah, dalam hidup di duniawi kan juga harus butuh kehidupan jirbasuki mawabiyo. Artinya untuk kebutuhan di dunia ini, kebutuhan hidup ya seperti serba beli ya zaman sekarang. Terus sukma yang ada di Wage atau utara itu penyedia makan. Ya, penyedia makan. Nah, artinya juga manusia itu tidak boleh makan terus minum toh nggak mau berpuasa. Artinya manusia itu juga harus mau bertirakat. Nah, terus setelah 4 itu disejajarkan manusia itu dengan baik, lantas apa kegunaannya? Manusia itu pasti tidak akan mudah gumunan, tidak akan mudah kagetan, ya tidak akan dumeh, ya nggak ketunan. Karena manusia itu memahami sari-sari sukma yang ada dalam dirinya. Nah, setelah manusia itu mensejajarkan sukma-sukma kenapsuan itu, artinya manusia itu berjalan dalam kehidupannya bersandar tentang rohnya. Roh itu atau kaweruhnya. Kaweruh itu atau kolbunya. Nah, kalau kolbu itu kan udah bahasa hati dari yang maha suci. Artinya manusia itu akan mempunyai jiwa pendamai, jiwa penentram, jiwa pelindung, dan mudah untuk mengalah, ngandap, ngasor. Oke, untuk kesempatan kali ini pembahasan tentang sukma kita terhadap sukma gaib kita cukup sekian dulu. Nanti kita sambung lagi di sesi yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat untuk pemirsa dimanapun berada, bermanfaat buat keluarganya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatiannya. Pada kuncinya adalah bersandarlah tentang kolbunya atau iman, akhlak, adab, budi pekertinya. Ya kan? Cukup sekian dari saya, Sinau Ngerti Alam bersama Mas Yan. Sugeng Rahayu, Sugeng Dalu, Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.